Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, akhta'un sya'i'ah yajibu tashihuha fi dhaw'il kitabi was sunnah. Kesalahan yang tersebar yang wajib untuk diperbaiki menurut Alkitab, cahaya Alkitab dan As-Sunnah yang telah diterjemahkan dengan salah kaprah dalam beragama. Kita lanjutkan bagian ke-12 dari kitab ini atau dari risalah ringkas ini. Bagian ke-12 ini kalau kita urutkan secara manual ya, karena di dalam kitab tidak disebutkan penomorannya. Itu halaman ke-79 di terjemahan. Akhta' fi haqqil muslim, kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan hak seorang muslim. Sampai pada kesalahan yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullah al-khata'. Termasuk kesalahan adalah kalimat kata ana, saya, li, milikku, indi, kepunyaanku. Lit takabbur. Ya, tujuannya untuk kesombongan. Ya, jadi kalimat saya, milikku, punyaku, dan yang semisalnya jika menunjukkan kesombongan, maka ini termasuk kesalahan. As-shawab, sedangkan yang benar, fulan bin fulan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya kalau kita perhatikan, ketika disebutkan suatu kesalahan itu kalimat saya, sedangkan yang benar adalah fulan bin fulan, maka ini ada sebab urutnya atau ada sebab, yaitu kisahnya. Nanti akan disampaikan secara langsung ya di dalam pembahasan ini. Faqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini sebab urutnya, sebab urut hadis. Maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an istikhdami kalimat ana, penggunaan kata saya, idza dallat 'alal majhul, untuk menunjukkan sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Ini yang sesuai dengan sisi pendalilan dari hadis yang akan disampaikan. Au dallat 'ala ta'ali wa takabbur, atau untuk menunjukkan ketinggian dan kesombongan. Ya. Jadi kesalahan ketika mengatakan saya itu ada dua, itu dua sisi. Apabila menunjukkan majhul, sesuatu yang tidak diketahui, atau menunjukkan kesombongan. Ya. Jadi dua sisi ini yang menjadikan ungkapan saya, milikku, punyaku itu kesalahan untuk diucapkan apabila menunjukkan sesuatu yang majhul, tidak diketahui, dan menunjukkan kesombongan. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang tidak diketahui
Ini berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Qala, ia mengatakan, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi, tentang suatu urusan hutang piutang ayahku, yang terkait dengan hutang ayahku. Ya. Fadafa'tul baba, maka aku ketuk pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam rumah beliau mengatakan, man dha, siapa itu? Faqultu, maka aku mengatakan, ana, saya. Qala, Rasulullah SAW mengatakan, ana, saya, gitu ya. Ka'annahu karihaha, seakan-akan beliau membencinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang kalau ditanya siapa itu, lalu dia mengatakan saya, maka saya itu siapa? Kalau kita nggak tahu, nggak hafal suaranya dan tidak melihat wajahnya, maka sebutkan nama. Siapa di situ? Saya fulan. Nah, makanya disebutkan yang benar, sebut nama fulan bin fulan, ya. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi termasuk kesalahan ketika kita ada suatu keperluan kemudian ditanya siapa, kita jawab dengan ana, saya, aku, sehingga orang itu tidak mengenal diri kita. Maka ini ya membuat orang kesal, kan gitu. Ya. Kita nelpon orang dengan siapa ini? Dengan saya, gitu misalnya. Orang yang nggak kenal kita. Saya siapa, Pak? Nah, sebutkan nama. Yang termasuk di antara adab yang baik. Makanya Nabi SAW ketika Jabir datang untuk suatu urusan, belum melihat wajahnya dan mungkin Nabi SAW tidak menghafal suaranya. Ketika ditanya siapa, Jabir mengatakan ana, saya. Maka Nabi SAW menunjukkan ekspresi yang tidak suka. Ana, saya. Ya, siapa saya itu? Ya. Nah, maka sebut nama. Jadi terkait dengan apa? Sesuatu yang tidak diketahui. Ya, sesuatu yang tidak diketahui. Adapun kalau misalkan terlihat ya dalam suatu ruangan, misalkan di sini siapa yang sudah pernah apa misalnya pergi ke sana, lalu saya, itu nggak ada masalah karena kita tahu orangnya. Ya, saya. Ya, namanya siapa baru kita tanya. Tapi kalau orang ngetok pintu, tok, sinten nggih? Kula. Kula sinten nggih? Kula nuwun. Nuwun apa nggih? Nuwun sewu. Ya. Jadi membuat orang kesal kan gitu ya. Memudahkan urusan itu baik. Maka sebut nama. Siapa? Saya Pak RT, saya Pak Fulan, saya Fulan gitu ya. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini sisi dibencinya ungkapan saya, keakuan kalau ini ya, keakuan. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan fi Zadil Ma'ad, di dalam kitab Zadul Ma'ad, wal yahzar kullal hadri min tughyan ana wali wa indi. Hendaknya yaitu orang-orang memperhatikan dengan sebenarnya perhatian dari keburukan ucapan saya, milikku, kepunyaanku. Wa inna hadhil alfadz thalathah, ada sesungguhnya 3 lafaz ini ubtuliya biha, telah diuji dengannya iblis. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Qarun, yang ketiga ya tokoh-tokoh yang menjadi tokoh yang buruk ya, tokoh keburukan ya. Fa ana khairun minhu,
Ana di sini. Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ini ucapan iblis ketika ada perintah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ana, ya. Jadi iblis mengatakan ana lebih baik. Nah, untuk menunjukkan kesombongan. Tidak mau diperintah Allah untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik dengan mengatakan ana lebih baik. Kemudian li mulku Misra li Fir'aun. Ya, li mulku Misra. Fir'aun diuji dengan ucapan li. Milikkulah mulku Misra, kerajaan Mesir. Milikku. Ya, jadi tidak menyandarkan kerajaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menolak konsep ketuhanan juga. Ana rabbukumul a'la. Ini kalau mau kita tambahkan, Fir'aun juga mengatakan ana, saya rabbukumul a'la, Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan dia juga mengatakan li mulku Misr. Aku memiliki kerajaan Mesir. Akulah pemilik kerajaan Mesir. Taib. Kemudian wa indi innama utituhu ala ilmin indi li Qarun. Ucapan Qarun, sesungguhnya aku diberikan, aku mendapatkan harta sebanyak ini ala ilmin indi, atas ilmu yang ku miliki, atas ilmu yang ada padaku. Ya, jadi ungkapan indi karena ilmuku, karena ilmu yang aku punya, karena kecerdasanku. Nah, ungkapan ini termasuk di antara bentuk kesombongan. Ya, menyandarkan dirinya lebih baik, menyandarkan kerajaan ini miliknya, dan menyandarkan ilmu yang dimilikilah yang menjadi sebab dia mendapat kekayaan. Ya. Intaha biikhtisar, selesai dengan perkataan ringkas dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya, ucapan ana, milikku, kepunyaanku, dan sejenisnya, kalau ditujukan untuk menyamarkan sesuatu, menunjukkan ketidaktahuan, ya, siapa saya, maka ini diantara perkataan yang tidak baik, ya. Intinya membuat orang itu kesal, membuat orang kesal. Demikian pula ungkapan milikku, punyaku, aku, kalau itu ditujukan untuk kesombongan, untuk takabur, maka ini juga tidak baik. Adapun untuk menjawab pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban saya, ya nggak ada masalah. Ini bolpen siapa? Bolpen saya, nggak ada masalah. Ada tidak ada unsur kesombongan. Ya, jadi dilihat dari niatnya, dilihat dari tujuannya. Ya, ada, meskipun secara asal segala macam nikmat sekecil apapun itu kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik. Ya. Contoh tadi, ini pulpen saya. Kira-kira gimana kalau kita menyandarkan kepada Allah? Alhamdulillah Allah berikan itu kepadaku, gitu ya. Ya, mungkin terlihat lebay gitu ya. Tapi ya nikmat apapun, sekecil apapun disandarkan kepada Allah itu bagus. Ya. Alhamdulillah itu milik saya. Alhamdulillah saya dapatkan ini, ya, dengan rezeki dari Allah SWT dan yang semisalnya. Ya, jadi kesimpulannya dilihat dari apa? Niatnya. Untuk apa engkau mengatakan ana, saya, milikku, punyaku, atas usahaku dan yang semisalnya? Kalau untuk menyamarkan sesuatu dan kesombongan, maka itu tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan kesalahan yang ketiga. Al-khata', termasuk kesalahan fulanun kafir, fulan kafir. Ya, vonis terhadap individu tertentu kafir. Wa hiya min asna'il kalimat fi haqqil muslim, perhatikan.
ini adalah ucapan yang paling buruk terhadap seorang muslim atau seorang yang secara zahirnya dia adalah muslim, dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Ya, secara zahir seorang muslim lalu kita panggil dia dengan kafir, maka ini kesalahan. Yaquluha ba'dul muslimin, dan ini diucapkan oleh sebagian kaum muslimin, likulli man la yardawna anhu, pada setiap orang yang tidak diridhoinya. Pokoknya gak suka sama orang maka disebut kafir. Ya, baik tidak suka dengan pemikirannya atau tidak suka dengan sifatnya, perbuatannya, kelakuannya. Ya, sampai pun tidak suka maksiat yang dilakukan, karena saking ahli maksiatnya maka disebut kafir. Maka ini termasuk kesalahan. Wafil hadisi, dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa ila raja'at alaihi. Siapapun seorang yang mengatakan pada saudaranya, yaitu saudara muslim, wahai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari mereka. Ya, jika seperti yang ia ucapkan, maksudnya kembali kepada yang disematkan. Wa illa, tapi kalau tidak, raja'at ilaih, kalimat itu akan kembali pada dirinya. Maksudnya kalau benar dengan apa yang kita ucapkan wahai kafir, dan orang itu benar kafir, maka kita selamat, karena ucapan itu memang pantas. Tapi kalau ternyata kita salah, kita menuduh orang lain dengan kafir padahal dia di sisi Allah masih muslim, maka kalimat itu akan kembali kepada kita yang mengucapkan. Maka as-shawab, kalau kita mau mengatakan orang yang mungkin ahli maksiat, ya fulan asi, fulan telah bermaksiat. Liman asa amrallahi, itu bagi siapa yang bermaksiat terhadap perintah Allah, atau amra abawai, atau durhaka kepada perintah kedua orang tuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak manusia, anak Adam itu salah, ya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Ya. Taib. Jadi memvonis kafir seorang muslim yang bermaksiat ini termasuk kesalahan. Ya, termasuk kesalahan. Taib. Kita lanjutkan yang keempat, al-khata. Termasuk kesalahan adalah qabbahallahu wajhah. Ucapan semoga Allah memburukkan wajahnya. Jadi doa keburukan secara spesifik. Apa? Wajah. Ya, semoga Allah memburukkan wajahnya. As-shawab, maka yang benar atau yang lebih baik, hadahullah, aslahallahu halah, semoga Allah memberinya hidayah, semoga Allah memperbaiki kondisinya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi doa keburukan kepada saudara kita, ya, maka hindari, yaitu mendoakan keburukan wajahnya. Ya, semoga Allah memburukkan wajahnya. Itu makna dari doa qabbahallahu, qabbaha Allahu wajhah. Ya. Maka ini doa yang tidak pantas ditujukan kepada seorang muslim. Nah, di antara penjelasannya, qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW mengatakan, la taqulu qabbahallahu wajhah, la taqulu qabbahallahu wajhah. Ya, jangan kalian ucapkan semoga Allah memburukkan. Di dalam terjemahan tidak ada wajhah, tidak ada lafaz wajhah, yaitu wajahnya. Sedangkan di kitab yang saya baca atau kitab yang ada di saya itu ada wajhah, ya. Sahih akhrajahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Nanti bisa kita cek di dalam kitab
Al-Adab Al-Mufrad ya insyaallah. Jadi dilarang mendoakan keburukan wajah. Ini kata Nabi SAW. Wadzalika, dan yang demikian itu lima fihi minal jur'ah, karena di dalamnya terdapat bentuk kelancangan alallahi kepada Allah Ta'ala, wa taqawwuli alaihi bi ghairi ilmin, dan mengada-ada atas nama Allah tanpa ilmu. Artinya doa semoga Allah burukkan wajahnya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan bentuk yang paling baik. Ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling baik, lalu kita doakan semoga Allah burukkan wajahnya. Maka ini bentuk kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki manusia itu memiliki fisik yang baik, tapi kita justru mendoakan saudara kita memiliki fisik yang buruk. Apalagi kita berdoa semoga Allah yang memburukkan. Maka ini bentuk kelancangan terhadap Allah. Bicara atas Allah tanpa ilmu. Jadi bagaimana kalau kita menjumpai orang yang buruk menurut kita, ya kita doakan hidayah. Jangan kita singgung wajahnya. Ya, kita doakan hidayah, kita doakan semoga Allah perbaiki keadaannya. Lanjut yang kelima, al-khata, termasuk kesalahan ya himar. Nah, ini kata-kata kebun binatang keluar ini ya. Keledai, ya tais, kambing, ya kalb. Apa? Nah, ini ya. Wahai anjing, terlalu halus ya. Langsung kalau usahawan asu gitu ya, wedus ya. Nah ini termasuk kata-kata yang tidak baik ya, termasuk kata-kata yang tidak baik. Nah disebutkan di dalam terjemahan sabda Nabi SAW. Nah, ini yang saya dapati di dalam kitab aslinya, itu bukan Nabi SAW yang bersabda, tapi Anil Musayyib, dari Al-Musayyib qal, yang mengatakan, jadi seorang tabi'in ya, seorang sahabat, Sa'id bin Al-Musayyib ya. Sa'id bin Al-Musayyib itu tabi'in, berarti ayahnya sahabat radhiyallahu taala. Anil Musayyib ia mengatakan, Al-Musayyib mengatakan, la taqul li sahibika ya himar ya kalb ya khinzir. Jangan kamu katakan kepada saudaramu wahai keledai, wahai anjing, wahai babi. Fayaqulu yaumal qiyamah, karena nanti di hari kiamat dia akan berkata, atarani khuliqtu kalban aw himaran aw khinzira. Apakah engkau melihatku diciptakan sebagai anjing, keledai atau babi? Ya. Nah, maknanya dia akan meminta pertanggungjawaban. Kamu manggil saya anjing di dunia. Apakah saya ya diciptakan menjadi anjing? Nah, dituntut di hari kiamat nanti. Apakah saya diciptakan sebagai anjing? Ya, maka akan dituntut nanti di hari kiamat. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, faslun, pasal ini enggak ada di terjemahan sepertinya ya. Pasal wa minal alfadil mazmumah, dan di antara lafaz yang tercela, al musta'malah fil 'adah, yang biasa dipakai dalam kebiasaan manusia, qauluhu liman yukhasimuhu, ucapannya terhadap orang yang sedang berselisih dengannya ya, sedang berselisih, sedang ada masalah, sedang musuhan, dipanggillah saudaranya ya himar, ya tais, ya kal, ya keledai, anjing, kambing, bahasa Jawa ya dus, asu gitu ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya, fa hadza qabihun min wajhain, maka ini adalah keburukan dari dua sisi. Ini baru ada di terjemahannya. Jadi keburukan dari dua sisi.
Ini bersumber dari ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ahaduhuma, yang pertama, annahu kadzib. Ini kebohongan. Ini kebohongan. Menungso kok diceluk asu, wedhus. Manusia dia, bukan anjing, bukan keledai, bukan kambing dan yang semisalnya. Ailam yakhluqhu Allahu himaran aw taisan aw kalban. Allah tidak menciptakan dia itu keledai, kambing ataupun anjing. Ya. Kalau anjing kita panggil asu, ya, itu masih pantas. Memang dia anjing. Ya. Meskipun tergantung niat. Nah, ini. Apa tergantung niatnya? Ya, sebenarnya kita ingin mengumpat, ingin berkata kotor. Ya, cuman supaya nggak kelihatan kalau berkata kotor, kita nunjuk anjing. Oh, panjangnya asu gitu ya. Secara hakikat benar itu anjing, asu bahasa Jawanya. Tapi niat kita apa? Niat kita ingin berkata kotor. Ya. Cuman dikamuflasekan dengan menunjuk anjing. Nah, ini wallahu a'lam bishawab, innamal a'malu binniyat. Secara hakikat iya itu anjing, tapi ucapan kita ini sebenarnya pelampiasan. Maka kita harus jujur. Kecuali oh itu anjing, itu asu, itu wedhus. Hanya sekedar menunjukkan itu binatang, ya. Nah, tapi kalau kita niatkan untuk berkata kotor, tapi kita alihkan dengan menunjuk kepada anjing atau kambing, maka wallahu a'lam bishawab, innamal a'malu binniyat. Tapi kalau manusia kita panggil anjing, kita panggil kambing, maka ini dusta, karena dia manusia, bukan anjing, bukan kambing. Nah, kemudian asani yang kedua, alba yang kedua, ini suatu keburukan dari dua sisi. Sisi yang kedua, wal akharu annahu idza, dan ucapan ini adalah hal yang menyakitkan. Li'anna al-insana yata'adza bihadzal kalimati allati tuhinuhu, karena seorang manusia akan terganggu, akan tersakiti dengan kalimat-kalimat ini yang menghinakannya. Siapa yang ridho dipanggil anjing, kambing, babi, apalagi ya kebun binatang, nyambe. Ada ya orang wajahnya. Kalau dia ridho gimana? Waduh ini. Hah? Ya. Ridho terhadap keburukan ya tidak bisa dibenarkan ya. Jadi lebih baik kita panggil dengan panggilan yang lebih baik. Karena kalau nyambe itu masih termasuk hewan yang menjijikkan, gitu ya. Ya, rica-rica nyambe. Baik. Jadi ini menyakiti hati. Orang yang dipanggil dengan panggilan ini enggak ridho. Wa hadza yukhalifu qawluhu, dan ini berbeda kalau yang diucapkan itu ya zalim, wahai orang zalim, wa nahru, dan semisalnya. Fa inna dzalika yusamahu bihi li daruratil mukhasamah, karena mungkin ini masih ditoleransi karena kondisi pertengkaran atau pertikaian. Ya, ada dua orang saling berselisih, lalu salah satu mengatakan zalim inti. Inti yang zalim, kamu yang zalim, saling mengata-ngatai zalim. Ini masih mending, karena bisa jadi ada unsur kezaliman, baik salah satunya atau dua-duanya. Orang yang zalim mengatakan saudara yang zalim mengatakan yang satu zalim, sama-sama zalimnya. Ya, jadi ada unsur benarnya. Tapi kalau binatang, dari sisi mana? Kok bisa manusia yang Allah ciptakan fi ahsanit taqwim dipanggil dengan panggilan binatang? Ya. Ma'annahu yasduqu ghaliban, memanggil orang yang sedang berselisih dengan zalim itu kadang-kadang ada benarnya, bahkan kebanyakan ada benarnya, karena mereka
saling apa? Saling mencaci, saling memaki. Jelas zalim. Nah, kalau ada orang saling ngomong ente yang zalim, ya podo zalimi, sama zalimnya. Jadi ucapan itu masih bisa dibenarkan, masih bisa ditoleransi lah. Faqala insanu illa huwa zalimun li nafsi wa li ghairiha. Maka ya banyak sekali atau sedikit manusia itu atau banyak sekali manusia melainkan dia menzalimi dirinya. Setidaknya dia zalim pada dirinya. Jadi ungkapan kamu zalim itu masih ada kebenaran, masih ditoleransi. Intaha kalam An-Nawawi, selesailah penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Aqulu, kemudian Syekh mengatakan, ya, Syekh rahimahullah mengatakan, inna hadhil kalimatil qasiyah, sesungguhnya kalimat-kalimat yang kasar ini, allati yaquluhal muslimu li akhihi, yang diucapkan oleh seorang muslim pada saudaranya, tatanafa ma'a ma jaa fil Qur'an, maka ini meniadakan apa yang datang di dalam Al-Qur'an, wa ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa laqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam, anak Adam. Anak Adam nggak ada yang anjing, nggak ada yang kambing, nggak ada yang babi, nggak ada yang apa tadi itu yang pertama, keledai. Ya, anak Adam manusia, dan Allah telah muliakan anak Adam. Wa Adamu khalaqahu Allahu min tin, dan Adam diciptakan Allah dari tanah liat. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan Allah tiupkan ruh. Kama akhbara an dzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana Allah mengabarkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wal basyaru jami'an min auladi Adam alaihissalam, dan seluruh manusia itu adalah anak Adam alaihissalam. Fa qaulur rajuli li akhihi, maka ucapan seseorang pada saudaranya, ya himar ya kalb, wahai keledai, wahai anjing, kadzibun waftira'un 'alal Qur'an, maka ini bentuk kebohongan dan pendustaan terhadap Al-Qur'an. Ini sisi yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi tadi. Ya, manusia dikatakan anjing itu adalah kebohongan, adalah kedustaan. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, Dia mengatakan tentang manusia itu adalah anak Adam. Adam diciptakan dari tanah, ya, bukan anjing, bukan binatang. Kemudian walasiyama qauluhu ibnu kalb, terlebih kalau yang diucapkan anak anjing, fihi syatmun li Adam alaihissalam, maka itu ada bentuk celaan terhadap Nabi Adam alaihissalam, alladzi huwa abuh, yang merupakan ayahnya, ayah kita semua. Ya, kamu itu anaknya anjing misalkan, maka secara tidak langsung dia telah mencela Nabi Adam alaihissalam. Wa huwal abu lil bashari jami'an, karena Nabi Adam adalah ayah dari seluruh manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya. Gak ada yang mau dipanggil binatang, maka jangan kita manggil saudara kita dengan binatang. Maka ma'anal muslima la yuhibbu an yuqala lahu kal himar wa tais, sebagaimana seorang muslim tidak suka kalau dia dipanggil anjing, keledai, kambing, wa ghairuha minal kalimatil badhi'ah, dan yang lainnya dari kalimat-kalimat yang buruk, fala yajuzu lahu an yaqulaha li akhihil muslim, maka tidak boleh baginya untuk mengucapkannya kepada saudaranya muslim. Jadi lihat dirinya sendiri. Dia ridho enggak dipanggil seperti itu? Kalau enggak ridho, maka jangan panggil orang lain seperti itu. Nah,
Nah, walau nadharal muslimu bi'ainil basirah, dan seorang muslim, kita kalau mau melihat dengan pandangan mata yang jeli, la ra'ah, sungguh akan melihat anna hadhil kalimatin nabiyah, bahwa kalimat yang keji ini muwajjahatun ilaihi bizzat, itu diarahkan kepada dirinya sendiri. Manggil orang lain dengan binatang itu sama dengan manggil dirinya sendiri dengan binatang. Li'annahu yuwajjihuha ila akhihil muslim, karena dia arahkan kepada saudaranya muslim. Ya, wa huwa akhuhu, dan saudara, dan seorang muslim yang dia panggil binatang itu saudaranya juga. Sya'a am aba, baik ia enggan ataupun ia mau, ia mau atau tidak mau, ya, yang dia panggil sebagai binatang itu ya dulure dewi. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi selamat. Nah, kecuali dia tidak mengakui kalau saudaranya itu kalau orang itu saudaranya seiman. Nah, ini tambah parah. Berarti menuduhnya kafir. Ya. Walidzalika yahsunu bil muslimil aqil, oleh karenanya sangat baik bagi seorang muslim yang berakal. Jadi kita misalkan nih yang masih punya akal, an yaqula liman yaqul lahu hadhil istira'at, ya, harusnya kita menjawab kalau kita dikatakan dengan perkataan-perkataan dusta ini, khinzir, bagal, kal, kalau kita dipanggil babi, keledai, anjing, hatta zalim wa fasik wa fajir wa kafir, sampai kata zalim tadi, fasik, fajir, kafir, kita dikata-katai seperti itu, wa ghairiha minal kalimatil qasiyah, dan yang lainnya berupa kalimat-kalimat kasar, alaihi an yaqul, maka jawablah, ana akhuka, aku ini saudaramu. Ai idza kuntu khinziran aw kalban aw fasiqan aw kafiran, kalau saja saya itu babi, anjing, orang fasik, orang kafir, fa anta misli, maka kamu juga sama denganku, li annani akhuka, karena aku saudara. Ya. Wala yajuzu lahu an yuqabila al-kalimatin nabiyah bimisliha, dan tidak boleh baginya untuk membalas kalimat yang buruk tadi, yang keji tadi, dengan yang semisalnya. Ya, sebagai pengamalan di qaulillahi ta'ala, terhadap firman Allah Ta'ala, idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik, jangan balas keburukan dengan keburukan. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kesimpulannya, kita jangan mengata-ngatai saudara kita dengan ucapan-ucapan ini. Sekali lagi, di balik ucapan binatang kepada saudara kita, maka ada dua keburukan. Keburukan yang pertama, bohong, dusta. Saudara kita manusia kok kita panggil anjing, kambing, ya, dan yang semisalnya. Yang kedua, maka kita telah menyakitinya. Kita telah menyakiti saudara kita. Dan kalau kita nggak mau dipanggil dengan kata-kata itu, ya kita jangan manggil saudara kita dengan kata-kata itu. Demikian pula secara tidak langsung kita telah mencela Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah muliakan anak Adam. Kok kita panggil dia dengan nama-nama binatang? Ya. Itu dari sisi kita. Jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan ini, manggil saudara kita dengan binatang. Namun dari sisi kita yang dipanggil, kita yang dikata-katai, maka kita jangan membalas dengan hal yang serupa. Ya, jangan balas dengan hal yang serupa. Karena Allah perintahkan idfa billati hiya ahsan.
jawab dengan yang lebih baik. Dan kalau kita mau memberikan edukasi pelajaran untuk menyadarkan dia, maka jawablah dengan ucapan yang disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala ini. Ya, ketika kita dipanggil dengan panggilan binatang, maka kita katakan, loh, saya ini saudaramu, kita sama-sama muslim, ya, sama-sama beriman. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu saling bersaudara. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu akhul mu'min, al-muslimu akhul muslim, atau kama qala Nabi SAW, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka kalau aku anjing, kalau aku kambing, kalau aku babi, kalau aku keledai, maka kamu juga apa? Sama. Ya, seakan-akan kamu mengarahkan panggilan itu kepada dirimu, karena kita sama. Nah, kalau dia mengatakan enggak, saya enggak sama dengan kamu, saya muslim, kamu enggak muslim, tambah parah lagi, tambah lebih parah lagi, dia jatuh pada pentakfiran, pengkafiran, dan ini lebih bahaya. Maka kesimpulannya, ucapan semacam itu tidak pantas kita respon dengan balasan yang sama. Cukup disadarkan saja. Ya, kalau kamu manggil saya seperti itu berarti kita sama. Kita ini sama-sama saudara kok. Nah, maka dia akan merasa ya, malu kalau sampai kita sadarkan seperti itu. Taib. Kemudian saya melanjutkan wa minal gharib wal mu'sif, dan di antara hal yang aneh dan menyedihkan, an yaqulal walidu li ibnihi, yang ngomong seperti itu bapaknya sendiri. Oh, anak asu gitu ya, ngomong ke anaknya sendiri. Subhanallah. Ibnu Kalb, anak anjing, ya. Faka'annahu yaqul, seakan-akan dia mengatakan inna walidaka kalbun wa anta waladuhu, bapakmu itu anjing, kamu anaknya anjing. Ya, mengata-ngatai diri sendiri. Ya. Ini kadang-kadang orang kalau akalnya ketutup nggak sadar dengan apa yang ia omongkan. Ya. Jangankan mengatakan anak anjing gitu ya. Jangan mengatakan kepada anaknya anak anjing, mengatakan kepada anak sendiri anjing itu juga masuk logika ini. Oh, anjane asu misalnya, anaknya digitukan ya. Anaknya kalau punya akal yang jalan, loh, kalau saya anjing, bapak saya apa? Tambah marah bapaknya biasanya. Tapi itu logika yang sederhana. Ya. Bapaknya anjing apa? Ya anjing. Lah berarti bapak oh, dikandani malah. Nah, ini ya. Tapi ini logika yang apa sederhana, logika yang apa namanya simple dan masuk akal sekali. Dan anak yang memakai logika seperti ini ya nggak salah, cuman mungkin lebih baik dia bersabar daripada jawab bapaknya dengan itu, tambah marah bapaknya. Ya. Nah, jadi untuk menyadarkan orang tua saat mereka sedang berpikiran jernih, ya sampai Pak, sampai kalau manggil anak sampean kata-kata binatang nggak sadar, nggak sadar kenapa? Nah kalau anak sampean dipanggil binatang, lah bapaknya apa? Ya, dia kan punya bapak, bapaknya apa? Ya, maka jangan panggil anak dengan binatang. Maka seakan-akan itu diarahkan kepada kita sendiri, karena itu anak kita, ya, itu anak kita. Maka hindari kata-kata binatang seperti ini, ya, tidak pantas. As-shawab, maka yang benar kalau kita mau mengatakan kepada saudara kita yang mungkin menjengkelkan dan yang semisalnya, aslahaqallah wahadak, ya, wahadaka, semoga Allah merbaikimu dan semoga Allah memberimu hidayah. Sama dengan yang sebelumnya ya, yang kesalahan yang keempat ya, persis. Ya, jangan kita mendoakan keburukan wajahnya, jangan kita mendoakan menyebut dia sebagai binatang. Faddu'a'u lil waladi wal 'asi wa ghairihima anfa'
maka mendoakan kebaikan bagi anak, bagi orang yang bermaksiat, ya, ini lebih bermanfaat. La'allallaha yujibu du'a, dan bisa jadi Allah akan mengabulkan doa kita. Kita dizalimi, ya, kita dizalimi misalkan, lalu kita mendoakan aslahakallah, hadakallah, ya, semoga Allah memperbaikimu, semoga Allah memberimu hidayah, maka doa yang terzalimi mustajab, jadi akan dikabulkan. Tapi kalau kita cela dia dengan binatang, maka ini kezaliman. Ya, ini kezaliman. Maka jangan balas kezaliman dengan kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi mungkin al-khata' yang keenam. Kesalahan yang keenam, ibnu haram, anak haram. Ibnu zina, anak zina. Ditujukan lil muhtal wan nasab wal mufsid, kepada orang yang berbuat curang, kepada penipu, kepada orang yang berbuat kerusakan. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi kita menyematkan ungkapan yang tidak baik kepada saudara kita, sampai pun dia melakukan kesalahan. Penipu. Kita kata-katai apa? Semoga Allah memburukkan wajahmu, itu kesalahan yang keempat. Anjing, kesalahan yang kelima. Ya, anak haram, kesalahan yang keenam. Misalkan ada orang yang tidak baik, lalu kita sebut dia dengan kalimat-kalimat ini, maka ini jauh lebih buruk, ya, jauh lebih buruk. 6. Tetapi ungkapan anak haram, anak zina, ini ada sisi lain yang perlu kita perhatikan. Wa maknahu, maknanya anna walidatahu, seakan-akan kita menuduh ibunya zanat, telah berzina. Kamu anak haram, meskipun itu bukan ditujukan secara hakiki, tapi dengan menyebutkan kamu anak haram, kamu anak zina, karena kejengkelan kita kepada seorang, maka secara tidak langsung kita telah menuduh ibunya apa? Berzina. Wa ja'at bihi fil haram, maka telah datang dalil-dalil yang menunjukkan ini haram. Wa hadza ramyun limra'atin muslimatin bizina, yaitu apa? Menuduh wanita muslimah baik-baik berzina. Fa imma an yuqima ala dzalika arba'ata syuhud wa hayhat, maka pilihannya datangkan 4 orang saksi. Kalau ibunya berzina, karena kamu sudah mengucapkan anak zina, anak haram, ya, datangkan. Dan ini nggak mungkin, dia anak hasil pernikahan kok. Cuman gara-gara kita nggak suka aja kita panggil dia anak zina, anak haram, ya, padahal ibunya wanita baik-baik. Nah ini. Wa imma an yujlada thamanina jaldah, dan atau dia rela untuk dicambuk 80 kali. Jadi ungkapan oh kamu itu anak zina, kamu itu anak haram, maka ada konsekuensi berat di baliknya. Kita wajib mendatangkan 4 saksi kalau ibunya berzina. Dan itu nggak mungkin, karena yang kita tuduh itu anak halal, ya, anak dari hasil pernikahan. Cuman kan nggak seneng aja kita panggil anak haram. Na'udzubillah min dzalik. Kita panggil anak zina. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena kita tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka kita harus dicambuk 80 kali. Di qaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nur ayat keempat dan kelima, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'i syuhada fajriduhum samanina jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik muslimah berzina dan mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 cambukan, dan jangan kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Mereka orang-orang yang fasik, kecuali mereka bertaubat setelah itu dan berbuat kebaikan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi tetap apa? Dihukum dulu. Jadi dihukum dulu.
Dan juga wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 23 sampai 25. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang telah menuduh wanita baik-baik yang lengah berzina, wanita beriman berzina, maka mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapat azab yang pedih. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka amalkan. Kalau memang dia bukan anak dari hasil perzinaan, ya, maka lisan, tangan akan bersaksi, dan pada hari itu akan dibalas, disempurnakan oleh Allah balasan yang benar, balasan yang sesungguhnya, dan mereka akan tahu bahwasanya Allah Maha benar lagi Maha, yaitu nyata, ya. Tayyib. Kemudian masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di terjemahan ini enggak ada ini. Aqul, maka aku katakan, idza kana ba'dul ashkhas, kalau ada sebagian orang asa'u fi muamalatihim, berbuat buruk di dalam muamalahnya, ya, ada orang salah, tidak baik dalam muamalah, fala yajuzu ittihamu ummahatihim, maka jangan kita kaitkan dengan ibunya, jangan kita bawa-bawa ibunya, dasar kamu anak haram, dasar kamu anak zina. Ibunya nggak ikut campur dalam urusannya, ya. Jangan kita sangkut pautkan orang tua dengan kelakuan anak, wala siyama fi zina, apalagi dengan zina. Jadi anak haram, anak zina itu tuduhan yang berat, tuduhan kepada ibunya. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Perhatikan di sini, ya, ibunya tidak ikut campur dengan dosa anaknya. Kalau anaknya yang keliru, anaknya yang berbuat kriminal jahat, ya sudah, anaknya dihukum, anaknya yang kita cela, anaknya yang kita proses, ibunya nggak ada urusan. Justru kalau kita sangkut pautkan kelakuan anak dengan ibunya, apalagi tuduhan zina, maka kita, ya, lebih buruk daripada orang tersebut. As-shawab, maka katakan terhadap orang yang melakukan kesalahan ini, an yuqal li hadza syakhsil mukhti amaluka amalul muhtalin wan nasabin wal mufsidin. Perbuatanmu itu perbuatan orang yang curang, penipu, dan berbuat rusak. Ya, jadi kita fokus pada orang yang berbuat salah ini. Kamu penipu, nggak apa-apa. Oh, penjahat, ya. Oh, kriminal, ya, nggak masalah. Jangan sangkut pautkan dengan ibunya, anak haram, anak zina, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Masih ada lagi beberapa kesalahan-kesalahan terhadap hak saudara kita muslim, ya, ada 3 lagi, ya, insyaallah. Mungkin akan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol, silahkan. Ya. Oh ya, ada kata saya, ya. Ada kata saya. Nah, kalau itu ya. Jadi ada pertanyaan, kalau ada orang yang sedang berselisih lalu mengatakan, kamu nggak tahu saya, ya. Ya. Maka jelas, ya, ini aroma arogan, kesombongan. Ya. Dan kalau kita balas, nggak ngerti Pak, sampai sopo, oh tambah marah. Aku sih nyekel gini loh. Aku mana? Ya, saya lagi. Aku sih nyekel gini. Ya, nyekel apa Pak? Lah marah lagi.
Allah alam, maka ini aroma kesombongannya sangat kuat ya. Jadi jangan mengatakan saya ya dalam hal ini ya. Allah alam salam. Sangat disayangkan ya, sangat disayangkan. Ini dipakai kampus ini. Ya, dipakai kampus ya. Ya, jadi sesuatu yang buruk kalau sudah biasa, ya kemudian apa istilahnya ya, dinormalisasi ya tetap itu sesuatu yang buruk. Jadi jangan kita normalisasi hal yang buruk karena ini sudah biasa. Ya, dan juga sangat disayangkan ya tadi sampai jadi jargon kampus ya. Sampai sekarang masih enggak? Hah? Hah? Masih? Di jaket itu. Ya, meskipun nanti ada klarifikasinya. C-nya apa, U-nya apa, K-nya apa. Tapi ya istilahnya yang dipahami oleh orang ketika membaca itu tanpa klarifikasi bawahan, ya itu kalimat umpatan, kata-kata potong. Ya. Nah coba seorang anak ngomong itu ke bapaknya, kira-kira gimana? Pak, sampean lulusan kampus iki, nah, ngomong apa kon le? Lho nek jakete sampean Pak lulusan yang ini. Ngomong apa bapaknya? Ya. Jadi jangan kita normalisasi kalimat-kalimat umpatan, apalagi ya artinya kita tinggalkan. Kalau orang lain menganggap biasa itu urusan mereka. Yang penting kita tidak menjadikan itu normal, kita hindari. Ya. Jadi ya sudah, nggak usah ikut-ikutan Pak. Allah alam shawab. Ada lagi sampaikan? Ya. Benar-benar haram itu bagaimana? Artinya misalnya karena kita tahu si anak itu lahir sebelum menikah misalnya. Sebelum orang tua menikah berapa bulan? Artinya ada pernikahan yang masih dianggap anak itu anak hasil pernikahan yang sah meskipun setelah nikah 6 bulan lahiran. Misalnya baru nikah 2 bulan terus sudah melahirkan, kan itu sudah hampir bisa dipastikan gitu. Dipastikan lagi beneran itu nikah sah pertamanya atau barangkali sebelumnya nikah siri? Lah, enggak itu pasti tak? Pasti Ustaz. Pasti. Misalnya udah. Oh, suka cari-cari kesalahan sih? Enggak. Maksud saya, anak itu mengarahkan untuk husnudzon loh ya. Enggak. Maksud anak misalnya ini enggak kejadian, misal yang benar-benar dari pastikan itu anak haram terus kemudian. Ya, yang gampang berarti gini, anak ini enggak ada bapaknya secara sah. Ya, misalnya terus kemudian kita panggil anak zina. Ya, seperti itu. Itu gimana? Enggak boleh juga ya? Panggil saksi. Ya jelas kok nggak punya bapak. Jelas nggak ada bapaknya. Jadi seorang wanita. Ya, Allah alam bisawab. Secara hukum kita tidak dituntut mendatangkan saksi karena fakta. Tapi kita menyebut mereka dengan hal itu, kalau itu menyakiti mereka, nah mungkin kita kenanya di sini. Ya, jadi lolos hukuman secara syar'i karena memang faktanya dia anak hasil perzinahan. Ya, fakta jelas seorang wanita nggak punya suami melahirkan. Ya, dan dia bukan Bunda Maryam.
dan nggak ada lagi kejadian yang serupa, maka dipastikan zina. Dipastikan zina. Cuma saya pernah dengar ini, wallahu alam, ada wanita yang bisa melahirkan meskipun nggak punya suami. Ini nggak tahu nih, saya pernah dengar di mana. Jadi dia nggak mau. Oh, ada kasus seorang wanita datang ke dokter memeriksakan diri, terus dokter ini baik-baik mengatakan, ibu panggil suaminya. Oh, saya nggak punya suami dong. Maaf, ibu sudah dengan siapa? Terus saya nggak dengan siapa-siapa. Tidak berhubungan dengan siapa-siapa. Jadi dia memastikan dirinya itu bersih dari perzinahan. Tapi dokter dengan ilmu dan alatnya, ibu, ada janin di dalam. Si ibu ini ngeyel, pokoknya saya nggak pernah zina. Nah, itu rumit itu Pak. Nah, iya, saya pernah membaca ini. Enggak, ya mungkin ya. Tapi yang saya lihat itu lagi-lagi, nanti ini rumor-rumor berita nggak penting. Cuman ini jadi pembahasan masalah hukum nih ya. Jadi ibu tinggal sama siapa? Saya tinggal sama anak angkat atau apalah. Nah, jadi si dokter ini punya dugaan kuat, ya zina sama ini. Ya anak angkat atau apalah. Dan ibu ini nggak ngaku, tidak mengaku. Pokoknya saya nggak zina. Nah, ini cukup pelik ini. Makanya di satu sisi ya secara fakta ilmu kedokteran jelas kalau ada janin di dalam perut wanita pasti ada ya proses itu tadi ya, dan proses itu ya gimana caranya kalau tidak dengan berhubungan badan. Nah, jadi wallahu alam ya, kalau memang ada wanita yang melahirkan tanpa ayah tapi dia bersikukuh saya tidak pernah berzina, nah ini PR ini. Kalau kita panggil anak zina perlu nggak datangkan saksi gitu ya. Tapi kalau dia mengakui, iya saya memang telah berzina tapi saya telah bertobat, anak saya memang tanpa ayah karena dulu saya melakukan dosa, dia ngakui, maka kita manggil anaknya dengan anak haram, anak zina. Secara hukum kita nggak dituntut mendatangkan 4 orang saksi, tapi secara adab ya menyebut anak zina ini menyakiti hati dan ini ya tidak pantas dosa. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ini kemarin kan sempat tren anak haram konstitusi gitu. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.